Sementara orang-orang yang mau didatangi orang apa itu kegedean Quraisy belum tentu masuk Islam. Nah, jadi begitu cepatnya Allah menurunkan wahyu karena kecepatan Allah adalah 216 miliar kilometer per detik. Hitungan dah. Cepet banget. Iya, hitungannya yang dari tadi itu perbandingannya itu. 1 hari berbanding 1000 tahun. Maka apabila, nah kita ngitung lagi sekarang teknologi manusia. Maka apabila dari planet Mars, kita manusia konon kabarnya sudah bisa menyampaikan wahana luar angkasa sampai planet Mars. Bahkan karenanya ada yang sudah sampai mendarat, ada yang belum, tapi sudah masuk ke wilayah planet Mars. Wahana luar angkasa yang dikirim ke planet Mars, ya kendaraannya disebut sebagai apa? Voyager. Voyager ya. Voyager bukan Challenger, Voyager. Itu dari planet Mars mengirimkan foto-foto Mars ke bumi yang kecepatan sinar tadi, gelombang radio tadi adalah 300.000 km per detik, 4,5 jam baru nyampe ke bumi. Bayangkan. Jadi dari planet Mars, wahana luar angkasa mengirim foto-foto, mengirim berita tentang Mars, 4,5 jam baru sampai. 4,5 jam. Padahal menggunakan tadi kecepatan gelombang radio sini. 4,5 jam baru nyampe. Jadi berapa jauhnya Mars itu? Kalau 4,5 jam baru nyampe, kita ukur dengan kecepatan Allah. Nah, kita ukur dengan kecepatan Allah berapa kecepatannya? Tinggal ngalikan saja. 4,5 jam kali 60 menit, ya, kali 60 detik. Sok hitung berapa? 4,5 jam kali 60 menit kali 60 detik dibagi, ya, kan bolak balik kecepatan Allah dibagi 720.000, kan bolak balik dibagi 720.000 2 kali. Jadi kecepatan Allah kalau dari Mars ke bumi itu hanya 0,225 detik kurang lebih, nggak nyampe 1 detik. 0, ya. Kecepatan Allah kalau manusia dari planet Mars mengirimkan foto Mars ke bumi itu 4,5 jam baru nyampe. Padahal menggunakan gelombang radio yang kecepatannya 300.000 km per detik. Dengan kecepatan Allah, ya ini aja nggak ngalikan 4,5 jam kali 60 menit kali 60 detik dibagi 720.000. Maka kecepatan Allah dari Mars ke bumi hanya 0,225 detik. Nggak nyampe 1 detik. Nah itu kecepatan Allah. Jadi kalau Allah menyampaikan, tadi dikatakan di surat awal, nah di sini di surat ini nih, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah menyampaikan amarnya, perintah-perintahnya di antara bumi-bumi itu yang banyaknya tak terhingga. Nah ini juga harus perlu pengetahuan. Susah kalau bumi kan cuma ini satu, masa bumi banyak, wah murtad nih, ada yang begitu. Harus pakai pengetahuan. Banyak terhingga bumi ini. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui Allah Maha Kuasa. Jadi kemahakuasaan Allah itu dahsyat.
Jadi dengan baca ayat ini kita berzikir kepada Allah itu luar biasa kualitasnya, karena melihat kemampuan Allah itu seperti ini. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah di lapangan rame-rame, pulang dikir ngaco lagi. Bukan bahasa itu kira kajian subhat. Coba sudah dikir pakai pakaian putih-putih, baca dikir di lapangan demi kejayaan RI, keselamatan RI. Pulang dikir hanya membaca lafaz. Dikir itu kepada perbuatan Allah. Seperti apa perbuatan Allah ini? Kemudian wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah itu menguasai segala macam disiplin ilmu. Jadi ilmu teknologi nuklir yang sekarang diketemukan oleh manusia itu dari ilmu Allah itu. Ilmu yang diketemukan oleh manusia sekarang yang namanya fisika, kimia, antropologi, sosiologi, ilmu tentang tata surya segala macam itu ilmu Allah. Dalam Quran ada. Yang tidak ada dan tidak ketemu itu karena metode yang digunakannya. Metode yang digunakan tidak menggunakan metode Al-Quran bil Quran. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, dalam fisika, ya, satuan kecepatan itu ada dua. Dalam fisika itu satuan kecepatan itu ada dua. Satu kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Nah, disebut sebagai elektronik. Elektronik itu sebutnya. Kemudian kecepatan suara yang tadi itu kan udah diupas 300 meter per detik. Itu kecepatan kendaraan. Makanya kalau pesawat tempur itu mengudara, ukurannya ada yang 2,5 kali kecepatan suara, ada 1,5 kecepatan suara. Maksudnya ukuran kemampuan kecepatannya. Jadi kemampuan kecepatan pesawat itu kena kendaraan suara. Ada kecepatan pesawat penumpang yang dulu paling canggih, paling cepat, Concorde. Konon kabarnya bisa 3 kali kecepatan suara. Konon kabarnya 3 kali kecepatan suara, atau 2,5 kali kecepatan suara. Beda, kecepatan suara itu 300 meter per detik. Jadi kalau 2,5 kecepatan itu 750 ya. Berarti kalau 2,5 Mach, 2,5 kecepatan suara itu berarti 750 meter per detik. Ya 750 dari sini. Ada ke Simpang Raya sana tuh. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita mengetahui tentang yang dinamakan dengan sinar, yang sinar itu digunakan oleh Allah sebagai media menyampaikannya, tidak mungkin bisa paham bagaimana proses sinar itu terjadi pemanfaatannya. Ya seperti kita aja sekarang, manusia sudah menggunakan sinar sebagai gelombang radio. Itu kan gelombang elektron. Dipakai HP kan banyak yang nggak tahu. Tinggal pakai HP nyampe ke si anu. Bagaimana proses HP ini? Banyak yang nggak tahu. Apalagi sekarang sudah ada satelit. Ya, menggunakan satelit dengan sinar. Yang sinar tertentu nih, ukuran kan beda-beda tadi. Dari satelit bisa memoto, satelit itu beda-beda. Ada satelit mata-mata, ada satelit komunikasi, ada satelit untuk mengeksplorasi bumi. Itu dengan satelit bisa memfoto bumi
mana bumi yang mengandung minyak, barang tambang, emas, lain sebagainya. Jadi ingin mengetahui di mana ada sumber-sumber minyak di daratan maupun di lautan, itu tidak lagi cari-cari, tinggal mengukur koordinat saja. Di sebelah mana? Oh, di sana ada minyak. Oh, di sana ada nikel. Kayak sekarang kan orang asing tuh lagi eksplorasi nikel di Sulawesi. Itu mencarinya menggunakan satelit. Jadi kekayaan kita Indonesia itu sudah diketahui oleh orang lain melalui satelit yang mereka miliki. Di mana kekayaan-kekayaan kita itu sudah bisa dimiliki, termasuk kekayaan-kekayaan yang ada di dalam laut. Ada satelit untuk melihat di mana saja lautan yang mengandung minyak. Makanya dilepas pantai dieksplorasi oleh orang lain. Lepas pantai ini eksplorasi oleh orang lain. Karena kemampuan kita mungkin ya harap bisa telemungkul. Nah, saudara-saudara sekalian, juga satelit itu bisa melihat di mana kumpulan ikan. Makanya orang lain ya, dengan kapal ikan yang mereka miliki itu tidak capek-capek keliling-keliling di mana neangan laut. Nggak begitu, tinggal memfoto dengan satelit. Satelit memancarkan sinar, gelombang radio, sinar ke laut. Di situ gambar sinar itu memantul, menyampaikan foto ke kapal. Di koordinat sekian ada kumpulan ikan cakalang. Koordinat sekian ada kumpulan ikan apalah, ikan segala macam lah, sotong. Dan ikan duyung. Jadi orang membawa kapal ikan itu tinggal menuju berdasarkan informasi dari satelit. Udah nyampe ke sana. Mereka eksplorasi ikan yang banyak itu sehabis-habisnya. Masuk ke kapal, mereka kapalnya sudah merupakan pabrik ikan. Nah, langsung diolah, langsung masuk kaleng. Kapal turun ke darat, sudah menjadi ikan-ikan dalam kaleng. Sudah di dalam peti-peti kardus. Orang lebih maju itu kenapa? Menguasai teknologi. Pemanfaatan diantaranya sinar itu. Satelit itu kan sinar. Makanya ada istilah satelit komunikasi, ada istilah satelit untuk pertanian, ada istilah satelit untuk perikanan, ada satelit mata-mata. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada malam ini kita telah mengungkap dengan Al-Quran bil Quran, media yang digunakan Allah dalam menyampaikan amarnya, dalam menyampaikan wahyunya ke berbagai jurusan jagat raya ini. Coba waktu Allah menyampaikan wahyunya ke Ummi Musa dalam bahasa ilham. Waktu ibunya Musa bingung menghadapi kekejaman Fir'aun karena semua bayi laki-laki harus dibunuh, sementara dia punya anak bayi laki-laki calon rasul, bingung dia, turun seketika kepada Ummi Musa itu wahyu dalam artian ilham. Hanyutkan, bikin keranjang kira-kira begitu, hanyutkan ke sungai Nil ini, yang pada akhirnya masuklah ke halaman istana. Sungai ini itu Allah tuh mengatur begitu gampang kok. Bagi Allah mengatur sebuah proses kehidupan begitu gampang. Makanya kita jangan sampai ya, dengan keilmuan yang kita miliki yang cuman sedikit ini merasa bangga dengan ilmu itu, seolah-olah menjadi yang paling pintar. Nah,
arogan. Kita